Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitab Syarafil Ummatil Muhammadiyah lil Imam Ad-Doktor As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala. Wa nafa'ana Allahu bihi wa bi jami'i ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid dharain. Amin. Ila an qala qissatul 'abidi al-mughtarri bi'ibadatihi. An Jabir radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala qala Jibril ya Muhammad walladhi ba'athaka bil haqqi inna lillahi 'abdan min 'ibadihi 'abadallaha 500 sanatin ala ra'si jabalin fil bahri arduhu wa tuluhu 30 dhira'an fi 30 dhira'an wal bahru muhitun bihi 4000 farsakhin min kulli nahiyatin wa akhraja lahu 'aynan 'azbatan bi'ardil usbu'i tafidu bima'in 'azbin fayastanki'u ay yajtami'u fi asfalil jabali wa shajarata rummanin tukhriju lahu fi kulli laylatin rummanatan yawmahu فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وإن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه الله وهو ساجد قال ففعل فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فيقول له الرب أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول ربي بل بعملي فيقول أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول ربي بل بعملي فيقول الله قايس عبدي بنعمتي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه فيقول أدخلوا عبدي النار فيجر إلى النار فينادي ربي برحمتك أدخلني الجنة فيقول رده فيوقف بين يديه فيقول يا عبدي من خلقك ولم تك شيئا فيقول أنت يا رب فيقول من قواك لعبادة 500 سنة فيقول أنت يا رب فيقول من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء المالح وأخرج لك كل ليلة رمانة وإنما تخرج مرة في السنة وسألته أن يقبضك ساجدا ففعل فيقول أنت يا رب قال فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة أدخل عبدي الجنة فنعم العبد كنت يا عبدي فأدخله الله الجنة قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada nikmat yang ada di dalam diri kita melainkan sumbernya dari Allah. Idza kunta fi ni'matin far'aha
Jika engkau berada dalam suatu nikmat, maka jagalah nikmat tersebut. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Kemaksiatan yang kita lakukan itu bisa menghilangkan nikmat, anugerah dan karunia dari Allah. Fahfaz 'alaiha bi syukril ilah. Jagalah nikmat tersebut dengan cara kalian benar-benar di dalam bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilaha sari'un nigam. Karena Allah Subhanahu wa taala siksaannya tersebut amatlah cepat. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang teragung dari itu semua adalah nikmatul umur. Nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang mana mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam waktu kita, di dalam usia kita dan di dalam kehidupan kita. Dan itulah hendaknya keadaan orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-'abdul mu'min baina makhafatain. Hamba yang benar-benar mempunyai keimanan itu senantiasa berada di dalam dua kekhawatiran. Hamba yang beriman selalu berada di dalam dua kecemasan. Yang pertama adalah baina ajalin gad madha. Yang pertama antara waktu yang telah lalu. Waktu yang telah lalu, karena kita punya waktu cuma 3. Waktu yang telah lalu, dan itu tidak akan pernah kembali. Waktu yang akan datang, dan itu adalah misteri ilahi. Dan waktu yang sekarang, itulah yang harus kita pergunakan. Ajalun gad madha, yaitu adalah waktu yang telah lalu. Kita tidak ada yang tahu. La yadri mallahu sani'un fih. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah jadikan di dalamnya. Dari amal yang kita perbuat, kita tidak tahu apakah diterima atau tidak. Dari ibadah yang kita kerjakan, kita tidak ada yang tahu bagaimana ibadah kita tersebut diterima atau tidak. Salat kita, Qur'annya kita, tahajudnya kita, rawatibnya kita, salat duhanya kita, salat witirnya kita, semua amal ibadah kita tidak ada yang tahu apa yang Allah perlakukan di dalamnya, diterima atau ditolak, wallahu a'lam. Ini yang dikhawatirkan oleh orang yang beriman. Begitulah cahaya keimanan jika telah menembus di dalam hati sanubari seseorang, tidak ada yang dia khawatirkan melainkan atas suatu yang mulia di sisi Allah. Dia tidak mengkhawatirkan hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Dia tidak mengkhawatirkan dan mencemaskan sesuatu yang telah digariskan oleh Allah untuknya. Apa yang digariskan untuk kita bakal sampai kepada kita. Apa yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah kita miliki. La ilaha illallah. Begitulah orang yang beriman. Al-abdul mu'min ma baina makhafatain. Hamba yang di dalam hatinya terdapat cahaya iman senantiasa berada di dalam dua kecemasan. Yang pertama baina ajalin gad madha, antara yaitu waktu yang telah berlalu. La yadri mallah sani'un fih. Dia tidak tahu apa yang Allah jadikan di dalamnya. Mudah-mudahan apa yang telah kita lalui di tahun yang telah lalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa baina ajalin gad bagiya. Yang kedua, bagian yang kedua yang dikhawatirkan oleh orang yang beriman, yaitu waktu yang tersisa. Berapa waktu yang tersisa? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Secerdas apapun dia, sehebat apapun dia, tidak ada yang tahu tentang bagaimana di sana sisa waktu yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang tahu berapa lagi sisa waktu kita, berapa lagi sisa umurnya kita, berapa lagi sisa dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu Sayyidina Al-Imam Anas bin Malik
rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Imam Darul Hijrah, sahibul Muwatta. Beliau yang mengumpulkan hadis dalam kitab Al-Muwatta. Dan hadzal Imam Malik bin Anas, pengagungannya terhadap hadis itu sangat luar biasa. Sampai-sampai beliau kalau mau mengajar hadis, beliau mandi terlebih dahulu. Setelah mandi kemudian wudu, setelah wudu salat 2 rakaat, setelah memakai pakaian yang indah, pakai minyak wangi, salat 2 rakaat, baru menghadap kepada santri-santrinya. Beliau lakukan itu semua ta'ziman li hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semata-mata pengagungan terhadap hadis, yang mana hadis tersebut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang tidak akan pernah mampu mengagungkan hadis Nabi Muhammad sebelum dia mengetahui terlebih dahulu perkataan siapa yang dia sampaikan. Perkataan alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Begitu. Sama seperti peringatan Maulid, seseorang tidak akan pernah mampu mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sebelum dia terlebih dahulu mengenal siapa yang dilahirkan di bulan tersebut. Seseorang tidak akan pernah mampu memuliakan, mengagungkan dan mentakzimkan bulan Rabiul Awal melainkan dia mengetahui terlebih dahulu siapa sosok manusia yang dilahirkan di bulan tersebut. Jika dia mengetahui sosok manusia yang dilahirkan di bulan tersebut, maka dia akan mengagungkan, memuliakan dan mentakzimkan bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitulah orang-orang yang beriman, ketika cahaya ma'rifat, cahaya iman terpancar di dalam lubuk hati mereka, maka mereka senantiasa mengagungkan setiap sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah. Salat mereka, ibadah mereka, Quran yang mereka baca. Begitu. Hadzal Imam Malik bin Anas pernah bermimpi suatu hari bertemu Azrail di dalam tidurnya. Masya Allah, ini luar biasa. Mimpi ketemu Azrail. Hilang saya Azrail. Ada pertanyaan? Gal. Imam Malik bin Anas bertanya, gal kam bagiya min umri? Pertanyaannya cuma satu, umurku sisa berapa lagi? Ini umurku sisa berapa lagi, kata beliau. Maka Sayyidina Azrail mengatakan dengan mengisyaratkan, yaitu 5. Dia bilang seperti ini. Bilang Imam Malik bin Anas, 5 apa? 5 hari, 5 minggu, 5 bulan apa 5 tahun? Belum menjawab, kebangun Imam Malik bin Anas. Oh, belum ada jawabannya. Itu kira-kira kebayang kita bagaimana bangunnya, mungkin langsung keringetan. Bisa jadi 5 jam atau 5 menit langsung mati, Masya Allah. 5, udah tahu 5 apa. Maka beliau bingung. Langsung keesokan harinya datang kepada Al-Imam, seorang ulama yang alim, yang bernama Muhammad bin Sirin. Yang mana Al-Imam Muhammad bin Sirin adalah salah seorang ulama yang sangat faham dalam mentafsirkan mimpi. Ada bidangnya. Ini bidangnya ini bidangnya ini bidangnya ini, begitu. Jangan saling iri, jangan saling dengki, jangan saling menjatuhkan, jangan saling di sana menghinakan orang lain atau menjelek-jelekkan orang lain di belakang. Begitulah orang yang hatinya bersih. Dia tidak mau mencaci maki, dia tidak mau menghina, dan dia tidak mau di dalam hatinya terdapat kotoran-kotoran seperti hasad, hijid, bughd, itu kebencian, iri dengki sama orang lain. Bilang, datang, saya tadi malam mimpi begini-begini, kira-kira tafsirnya apa? 5 apa? 5 jam, 5 hari, 5 minggu, 5 bulan apa 5 tahun? Maka Imam Ibn Sirin mengatakan, lah, bukan itu tafsirnya. Tapi yang dimaksud oleh Azrail 5 tersebut adalah engkau menanyakan salah satu dari 5 perkara yang tidak ada satupun makhluk Allah mengetahuinya kecuali adalah Allah.
Coba lihat tafsirnya. Tidak sembarang gigit ular. Berdarah lah jar. Kada ya, ujak berdarah bagus banget ya. Ku picik berdarah pulang itu, masya Allah. Itu pang jar ularnya kemana bukahnya? Ke kanan ke kiri, ujak ke kanan bagus banget. Itu kuburu ke kanan pulangnya buka. Nah, itu kehendak kita namanya. Itu mimpi. Dari karenanya mimpi itu adalah salah satu mubasyirat, kabar gembira. Mimpi ulama, mimpi salihin, mimpi aulia, mimpi habaib, mimpi duduk di majelis-majelis ilmu. Udah, itu bisyarah, kabar gembira yang Allah berikan. Jangan maksa orang mentafsirkan mimpi. Guru ulun tuh mimpi ini kayak penurpian bagusnya. Ya sudah, basyarakallah bikhair. Semoga Allah berikan kabar gembira dengan kebaikan. Selesai, karena itu mimpi baik. Mimpi baik sudah. Yang penting sebelum tidur wudu, sebelum tidur aurat ketutup, sebelum tidur di sana dalam keadaan suci, baca azkar, baca wiritan-wiritan sebelum tidur. Mimpinya bismillah. Kata Imam Muhammad bin Sirin, engkau bukan berarti umurmu sisa 5 jam, 5 hari, 5 minggu atau 5 tahun lah. Akan tetapi engkau menanyakan salah satu dari yang 5. 5 perkara ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ini 5 misteri ilahi. Apa itu yang 5? Maka beliau membacakan ayat dari surah Luqman di ayat terakhir, ayat 34. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. 1. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. 5. إن الله عنده علم الساعة. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, indahu ilmus sa'ah, hanya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Orang meramal kiamat, masa iya batal kiamat di akhir Juni kemarin? Allah, dipindah lagi ke hari bulan Agustus. Ya Allah, ini zamannya sudah ya Allah kacau. Kiamat bisa dipindah dari akhir Juni ke Agustus. Ini luar biasa. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Itu yang pertama. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat. Nabi Muhammad pun tidak menentukan kapan terjadinya hari kiamat. Yang beliau berikan adalah yaitu bahwasanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada alamatus sughra dan ada alamatul kubra. Ada tanda kiamat yang kecil, ada tanda kiamat yang besar. Itu masing-masing tandanya. La ilaha illallah. Dan kelak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datang di akhir zaman. Akhir zaman nih. Nantinya sebuah perkataan, statement, pernyataan yang kalian tidak pernah mendengarkan pernyataan statement tersebut, baik kalian dengar dari orang tua kalian atau ajdad, nenek kalian, leluhur kalian atau siapapun, membuat orang bingung. Membuat orang bingung semua pernyataannya, semua berbagai macam, dan itu terjadi di akhir zaman. Tidak pernah kita dengar dari bapak kita, dari orang tua, dari leluhur kita. Tidak pernah. Baru-baru ini aja 2024. Aneh, ada yang bisa ini, bisa itu dan sebagainya. Penelitian ini, penelitian sebagainya. Tidak pernah kita dengar hal itu. Sudah keluar di akhir zaman. Sudah ada alamatnya begitu. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini yang pertama. Hari kiamat itu urusannya urusan Allah. Nabi Muhammad pernah ditanya, lagi khutbah ada yang nanya, ya Rasulullah mata sa'ah, wahai Rasulullah kapan terjadi hari kiamat? Nabi Muhammad menjawab, madza adattalah,
Kau pertanyakan kapan terjadi hari kiamat, saya menanyakan kembali, yang kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat apa? Kiamat pasti terjadi. Kiamat pasti akan terjadi, namun pertanyaannya persiapan kita untuk menyambut kiamat itu apa? Jangan kita sibuk dengan kiamat terjadi di akhir Juni batal di pertengahan Agustus atau apa. Masya Allah, semua otaknya begitu. Yang kita persiapkan sama. Kematian pasti akan kita rasakan semuanya, namun yang kita persiapkan untuk menyambut kematian itu apa? Apa yang kita persiapkan? Siapkan kain kafan, tidak salah. Siapkan alkah, udah beli 15 juta satu lubang. Benar, bagus. Silahkan siapkan. Namun ada persiapan yang lebih indah dan lebih bagus lagi daripada itu. Apa? Yaitu amal soleh dan ibadah. Tidak salah orang mempersiapkan kain kafan. Oh, Masya Allah, datang haji, datang umroh, udah persiapkan nih kain kafan saya, udah dibungkus. Ini kain kafan saya, ini bekas baju wali fulan, ini nantinya yang menyentuh kulit saya. Loh, kenapa pakai baju si fulan, pakai wali? Di mana? Tidak ada, ngambil berkah. Oh, tar dulu. Sayyidina Abu Bakar ketika beliau mengatakan kepada putrinya Aisyah, ya Aisyah, nanti kalau saya wafat, kafankan saya dengan baju saya ini. Ini yang langsung menyentuh kulit saya. Bilang tidak, saya belikan yang baru kain kafannya. Tidak, ini aja. Loh, kenapa wahai Abah? Ini adalah baju yang Abah bawa sholat berjamaah di belakangnya Nabi Muhammad SAW. Saya ingin nantinya jadi saksi. Belum lagi sahabat yang meminta pakaian Nabi Muhammad, baru dikasih Nabi Muhammad pakaian. Nah, ada orang yang ngasih, ya Rasul, ini hadiah. Datang orang, ya Rasulullah, saya pengen minta baju tersebut yang udah dipakai, dipegang oleh Nabi Muhammad. Bilang, untuk apa? Silahkan ambil. Untuk apa? Bilang, untuk jadi kain kafanku besok setelah meninggal dunia. Ya Allah, begitu. Siapkan kain kafan, tidak salah. Siapkan alkah kita, bagus. Tapi ada persiapan lagi. Kain kafan disiapkan, alkah disiapkan, ibadahnya nol. Ini bukan persiapan namanya. Persiapan apa yang kita siapkan? Mada adat talah, yang kau persiapkan apa? Jangan sibuk kita dengan akhir Juli, ntar dekat Agustus ditunda lagi September, bilangnya, Masya Allah, sampai November, sampai Desember, sampai awal Januari nantinya. La ilaha illallah. Ini yang pertama, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith. Yang kedua, yang mana itu adalah ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang bagaimana turunnya hujan. Dia yang menurunkan hujan. Nah, dia yang menurunkan hujan. Itu hujan adalah alam. Allah yang menurunkannya di sini. Semuanya baik, semuanya bagus. Oh, malam ini hujan, alhamdulillah. Besok malam mudah-mudahan jangan hujan. Kita hanya bisa berdoa. Tapi mau apa? Masya Allah kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak dikehendaki tidak akan pernah terjadi. Selesai. Nah, kayak kemarin malam kita menginginkan ini, udah usaha, upaya ini itu lain sebagainya, macam-macam, sampai ulun kada karuan di masjid. Kada nyaman dengan jamaah karena telah molor waktunya. Tapi usaha tetap usaha. Kita disuruh berusaha, namun semuanya kita serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tapi ternyata apa yang dikehendaki Allah terjadi. Apa yang kita kehendaki, maka lebih indah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Belum sampai ke rumah, baru separuh kaki, baru satu kaki kita langkahkan masuk rumah, ternyata masuk video yang kita tunggu-tunggu. Insya Allah kita putar di malam Jumat yang akan datang, insya Allah, mendengarkan pesan-pesan indah beliau dan doa-doa yang penuh dengan keberkahan serta Fatihah yang beliau baca. Mudah-mudahan panjang umur, insya Allah, sehat walafiat. Wa yunazzilul ghaith, Allah menurunkan hujan. Oh, jadi sidin tuh kawa memindah hujan, menurun, menahan. Tajak lombok parawit, Masya Allah. Nyalakan lampu samprong, Masya Allah, ilaha illallah. Kadang-kadang cuma kebetulan lain sebagainya, tapi kada jadi masalah. Kaji ilmunya. Oh, tajak lombok parawit, sudah ditajak lombok parawit, tetap berderas hujannya.
Nelpon wan guru berdarah sujannya ikam kayak gerang menajak sedin kayak orang juga menajak coba foto pang oh terbalik cucuk aja sih makanya berdarah sujannya. Masya Allah. Ada juga jar ambil 7 biji batu halus-halus, wah dibacakan ini kemudian dianukan ke penjuru 4 kemudian taruh di tempat yang tidak tersentuh air. Masya Allah. Nah, macam-macam. Ada yang lampu samprong, ada yang bahambur uyah, ada yang satrup diandak supaya kucing gak ada macam-macam. La ilaha illallah. Di manakah dapat kajian itu tuh? Satrup bandak banyak benar banyak satrup. Masya Allah supaya kucing kada BAB. Masya Allah supaya kucing kada buang air besar. Lu subhanallah macam-macam ilmunya itu ilmu itu kada ada dalam kitab pian cari aja dalam kitab tapi buktinya nyata kucing kada mau berhira aja buahnya. Kenapa tuh pang ada satrup lalu hambar satrup jadinya. La ilaha illallah. Wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham. Yang ketiga, Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Itu Allah yang mengetahui. Nah, banyak tuh kejadian-kejadian. Bahwasanya di US, diperiksa USG di sana laki-laki ternyata yang lahir perempuan. Diperiksa perempuan ternyata yang lahir laki-laki. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam rahim itu. Mau laki-laki, mau perempuan, mau aswad, mau hitam, mau putih, mau merah, tidak ada yang tahu. La ilaha illallah. Doakan guru aja bisa anak lelakian, ulun bebinian terus beratan. Kenapa? Bahkan ulun yang ketika punya anak yang kelima bebinian. Macam-macam komentar netizen maha benar dengan segala komentarnya. Alhamdulillah kabul juga hajat pian bisa anak bebinian Masya Allah. Padahal apa aja yang dikasih ya itu sudah bismillah. Tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan. Kenapa? Karena mintalah zuriat itu yang berkah. Mau laki mau perempuan yang penting berkah. Udah kita ngatur harus laki-laki. Oh Masya Allah. Sampai program supaya laki-laki ini itu macam-macam disembalitakan ini itu ditarik batis macam-macam apa udah yang penting berkah apa aja dikasih oleh Allah yang penting berkah. Kalau memang yang dikasih adalah perempuan ya bismillah perempuan berarti kita sanggup untuk mendidiknya. Kalau yang dikasih laki-laki ya bismillah laki-laki berarti kita diberikan amanah bahwasanya kita sanggup untuk mendidiknya. Khalas mau laki mau perempuan udah yang penting barokah. Dari karenanya ada doa Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqna wa iyyahum li ta'atika warzuqna birrahum. Jangan kita milih ya Rabb laki-laki ya Rabb laki-laki ya Rabb perempuan ya Rabb perempuan. Udah 5 guru anaknya binian beratan. Oh bagus. Sediakan kalkulator berapa jujuran wah ini 50 juta kali 5 250. Kadang alih mikirakan belum penggiringnya lagi, belum di sana isi kamar lawan cincin, belum kadang alih mikirakan selesai. Nikahkan terus di sini nah, bismillah. Yang lelakian, oh mikirakan berapa nih sudah 50 juta. Kayak apa kita 10 tahun akan datang, oh pasarannya 100 juta terus 50 kali 5, kadang setengah M. Sudah apa yang diberi Allah pasti terbaik. Kayak kemarin malam kita berupaya ini, tapi Allah berkehendak lain ya sudah. Kita berdamai dengan kenyataan. Alhamdulillah sudah insya Allah itulah yang terbaik. Oke, ketika kita buka rekamannya Masya Allah antusias guru mulia Habib Umar memberikan tausiah, memberikan pesan indah luar biasa kepada kita. Namun ya begitulah. Karena ulun kemarin ulun paling kada nyaman sudah memperlambat orang dan sebagainya. Kasihan. Karena kada seberataan fadhi, kada seberataan kosong. Ada yang hendak baruhan, ada yang hendak malam Jumat ziarah, ada yang hendak ini, ada tapi ya qadarallah ma syaa fa'al. Dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Udah insyaallah malam Jumat akan datang kita bisa berkumpul lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ya'lamu ma fil arham. Masyaallah yang ada di rahim. Itu kan pernah kejadian orang Pontianak datang ke Habib Umar bilang, Habib ada keluarga kami di Pontianak pakai bahasa Arab dia.
hamil dan udah diperiksa, bilangnya perempuan, minta nama wahai Habib. Habib Umar kelas Muhammad namanya. Oh, bebinian Muhammad ya Pak. Diulangnya yang kedua, Habib bint Habib unsa perempuan, kelas Muhammad kul. Inya ini mengira Habib Umar kada mendengar, ya Habib bint. Ini anaknya perempuan, enggak ada Muhammad. Ismuh Muhammad. Wah, khalas ini kayak apa nih, Muhammad atau Muhammad atau apa sebagainya. Bingung ini apa. Tapi begitulah. Idza ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku udah cinta sama orang, apabila aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, la in sa'alani la'utiyanna, wa la in ista'adha bi la'u'idhanna. Apa yang dia minta pasti saya beri. Itu kalau sudah lisan mereka itu lisan Rabbani. Lahir subhanallah laki-laki, padahal perempuan. Lahirnya laki-laki, subhanallah. Muhammad. Emang Muhammad, mau apa lagi? Lu kadang-kadang disuruh orang milihkan ngaran, pilihkan ngarannya pengguru ya. Maut berataan ngarannya ada paham mulunya artinya kenapa ini LL ini itu. Mah, coba ngaran tuh nang bagus-bagus jaring ini itu ini nang mengambil nama-nama wanita-wanita solehah di zaman dahulu. Tapi itu Bang perkembangan zaman. Bingung beri nama. Sudah pilih sorangan aja dah. Wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Kemudian Allah mengatakan yang ketiga, tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Tidak ada yang tahu. Tadi yang pertama indahu yunazzilu ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Yang keempat wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang bakal kita lakukan, khair atau syar, baik atau buruk, dan kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa jadi besok mati. Bisa jadi besok kena musibah. Tapi mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat. Dan yang terakhir, wa ma tadri bi ayyi ardin tamut. Yang terakhir, tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan wafat. Itu ada yang tahu. Ada yang di bumi macam-macam. Mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orang itu meninggal di bumi yang mana ditentukan, maka Allah jadikan orang itu ada hajat ke sana. Ada hajat. Umpama dia meninggal di suatu tempat fulan, sebenarnya dia tidak berada di situ, tapi yang namanya ajal datang ke sana menjemput ajalnya. Ini 5. Hari kiamat, masalah hujan, anak yang ada di rahim, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi, dan kita tidak tahu di bumi mana kita akan meninggal dunia. Mau di lautan, mau di daratan, mau di gunung, Masya Allah. Masya Allah. Meninggal dunia bilang dimakan buaya, diramal, oh ini ramalannya nih dimakan buaya. Takutannya luar biasa sampai naik ke atas gunung. Ternyata di atas gunung meninggal. Kenapa? Kena kapak cap buaya. Masya Allah. Harus ada buayanya. Ya Allah. Itu yang namanya hidup. Dari karena itu, ini 5 perkara yang kita tidak ada yang tahu. Di bumi mana kita akan. Innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha khabir, mengenal. Begitu. Dan mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Amin. Karena kita itu diciptakan, ada yang di tanah ini waktu di alam rahim, dari tanah ini, dari tanah mana kita diciptakan, di situ kita bakal meninggal.
Di tanah ini macam-macam. La ilaha illallah. Itulah 5 perkara yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hadha al-Imam Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjelaskan kepada kita tentang cerita dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-abid, orang yang ahli ibadah. Ada abid, ada alim. Orang yang abid adalah orang yang ahli ibadah. Orang yang alim adalah orang yang punya ilmu pengetahuan. Begitu. Tapi abid di sini abidnya yang al-mughtar, yang tertipu dengan ibadahnya. Diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diceritakan oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Ada orang yang ibadahnya 500 tahun. 500 tahun ibadah. Bahkan berbagai macam karamah, hal-hal yang menyalahi adat terjadi di dalam diri orang tersebut. Kenapa? Karena istiqamah ibadahnya tersebut 500 tahun tidak henti-henti. Kita nih ibadah untuk memulainya itu gampang, mudah, tapi untuk bertahan di dalam itu ibadah atau yang disebut dengan istiqamah terus menerus itu yang susah. Memulai untuk baca Al-Quran mudah, tapi untuk bertahan dalam satu keadaan itu yang susah, itu yang sulit. Jadi karenanya ganjaran bagi orang yang istiqamah itu luar biasa. Yang pada akhirnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Dapat apa aja yang kita inginkan. Pada akhirnya sepanjang apapun usianya 500 tahun wafat. Ketika wafat orang tersebut, subhanallah, Allah mengatakan kepada orang itu, ya abdi adkhilu abdil jannata birahmati. Allah mengatakan, instruksikan kepada malaikat, masukkan dia ke dalam surga dengan rahmatku. Maka orang itu mengatakan, ya Rabbal bi'amali, pakai amalku, jangan pakai rahmatmu, pakai amalku. Wah, ini tertipu dengan amalnya. Kemudian Allah mengatakan, ya sudah, kalau dia mau dengan amalnya, coba ukur 500 tahun ibadahnya tersebut, apakah sudah mampu menutupi satu nikmat yang aku berikan kepadanya, yaitu nikmatul basar, nikmat penglihatan, bukan nikmat matanya, nikmat penglihatan. Apakah 500 tahun tersebut sudah mampu untuk mensyukuri nikmat penglihatan yang aku berikan? Ternyata subhanallah, satu nikmat penglihatan tidak bisa dibayar dengan 500 tahun ibadah. Kata Allah, khalas, masukkan ke dalam neraka. Diseret ke dalam neraka, lalu dia berteriak, ya Rabb, bal birahmatik adkhilnil jannah. Wahai Tuhan, sudah tidak jadi, masukkan saya ke dalam surga dengan rahmatmu. Kemudian Allah mengatakan, rudduh, kembalikan. Yugaf baina yadayh, didirikan di hadapan Allah. Qala ya abdi man khalaqak walam taku syai'a. Siapa yang menciptakanmu yang dulunya engkau tidak ada apa-apa? Ya qulu anta ya Rabb, yang menciptakanku adalah engkau. Qala man gawwak li ibadati, man gawwaka li ibadati 500 sanah. Siapa yang memberikan energi kekuatan kepada engkau untuk beribadah kepadaku 500 tahun? Qala anta ya Rabb, engkau wahai Allah. Semuanya dia mengakui semuanya, anta ya Rabb, sampai pada akhirnya adkhilu abdil jannata, masukkan hambaku ini ke dalam surga. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi, dan sebaik-baik hamba adalah engkau wahai hambaku. Fa adkhalahu Allahul jannah, sehingga dia masuklah ke dalam surga. Nah, terus apakah dengan mendengar cerita ini kita meninggalkan amal? Tidak. Bika la nasil wala budda minka. Kita tidak mampu untuk membeli surga dengan amal kita, tapi kita harus beramal. Paham? Amal ini tidak mengantarkan kita untuk mendapatkan surga. Iya memang, karena kita masuk surga dengan rahmatnya Allah. Tapi kita harus dan mesti untuk melakukan amal tersebut untuk mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Perlu dengan tahajud.
perlu dengan duha, perlu dengan sholat 5 waktu berjamaah, perlu dengan berbagai macam ibadah lainnya. Kenapa? Karena itu adalah cara kita untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan amal yang kita lakukan untuk membeli surganya Allah. Surga itu akan kita dapatkan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya kembali kita di dalam hadis Nabi kita Muhammad, wa baina ajalin gad bagi, antara ajal yang masih tersisa, la yadri mallahu gadin fi, kita tidak tahu apa yang Allah adili di dalamnya, tidak tahu berapa lagi dan akan apa yang akan terjadi, tidak ada yang tahu. Walhasil, yang penting gunakan kesempatan yang ada, jangan pernah kita sia-siakan, karena semuanya itu berlalu dengan cepat. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai pada akhirnya kita menemui lagi dari sana di tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Nah, coba baca lagi. وأخبر أنه اقتص للخلق بعضهم من بعض حتى للخلق بعضهم من بعض حتى إنه ليقتص للشاة التي لا قرن لها من التي لها قرن إذا نطحتها في الدنيا، وحتى للذرة من الذرة وللعبد من مملوكه، ثم يناديهم الحق سبحانه وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان أنا الملك، لا ينبغي من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. Ya Allah, nih sisa dari tentang kabar-kabar nantinya besok di hari kiamat di padang mahsyar, yaitu tentang kisos. Itu sampai-sampai Rasul memberitahukan kambing yang punya tanduk dikisos dengan kambing yang tidak punya tanduk, yang ketika di dunia yang kambing punya tanduk menanduk kambing yang tidak punya garen, yang tidak punya tanduk. Sampai kambing diperhitungkan. Jangan main-main nih hidup. Makanya jangan menzalimi orang lain. Hatta lidzarrah minadzarrah, semut pun dikisos. Kambing yang punya tanduk, kan biasanya ada kambing nanduk, kambing yang kada punya tanduk kasihan, buka, dikisos. Walil abdi min mamlukihi, begitu juga seorang hamba sahaya dari tuannya dikisos besok. Dari karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika suatu kesempatan beliau mengatakan, siapa orang yang pernah saya sakiti, ayo balas saya. Jangan sampai nantinya kalian menuntut saya besok di hari kiamat di padang mahsyar. Semuanya terdiam. Majulah di sana salah satu sahabat yang bernama Sawad. Bilang, ya Rasulullah, saya mau kisos. Sahabat kita ketika mendengar langsung bilang, kapan saya menyakitimu wahai sahabat? Bilang, waktu ingin perang, engkau menusuk perutku dengan satu benda yang ada di tanganmu, maka saya mau kisos. Maka semua sahabat mau menggantikan posisinya Nabi Muhammad. Saking sayangnya mereka tidak mau Nabi Muhammad disakiti. Ya Rasul, biar saya. Sayyidina Umar marahnya luar biasa. Ya Rasulullah, biar saya. Jangan. Saya yang melakukan, saya yang tanggung jawab. Silahkan wahai sahabat. Bilang, saya melakukan itu, engkau melakukan itu kepada saya, dan engkau dalam keadaan dan aku dalam keadaan tidak memakai busana. Pacul baju pian. Jangan pakai baju lagi. Ulun semalam gak ada baju juga. Waduh, kayak apa pada saat itu bebuhan sahabat mendengar itu, kayak apa? Luar biasanya. Dibuka sama Nabi Muhammad.
sampai ujar para sahabat kelihatan khatamun nubuwah, tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina katifaihi alamah. Setelah dibuka oleh Nabi, maka Sawat memegang benda di tangannya mau menusuk. Semua sahabat sudah memejamkan mata, ada yang tidak sanggup melihat. Ternyata apa yang dilakukan oleh Sawat di luar dugaan para sahabat. Langsung Sawat memeluk Nabi, mencium sambil menangis. Sawat bingung. Nah, kenapa ikam Sawat? Maka tadi hendak membalas. Bilang Sawat, ya Rasulullah, ini adalah suatu angan-angan yang sangat saya damba-dambakan. Apa itu? Bahwasanya sebelum ulun meninggal dunia, ulun hendak kulit ulun bersentuhan dengan kulit pian. Masya Allah. Memang terjadi. Setelah itu Sawat gugur dalam peperangan dan syahid, dan Allah wujudkan apa yang diinginkan oleh Sawat. Sayyidina Umar bin Khattab begitu juga. Ketika beliau masuk Islam, beliau menyeru kepada seluruh orang-orang Mekah, ya ahla Mekah, siapa orang yang dulu pernah saya sakiti waktu saya dalam keadaan musyrik, tolong balas saya, silahkan. Jangan sampai nantinya ada nuntut di hadapan Allah. Orang dulu sangat takutnya luar biasa. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, saya lebih baik bawa 70 dosa antara saya dengan Allah ketimbang satu dosa. Tapi ini dosa antara saya dengan makhluk Allah. Lebih bahaya. Sejengkal tanah aja kita ambil tanahnya orang, bahaya. Sepeser pun uang yang kita ambil, bahaya. Hati-hati. Orang di akhir zaman yang dia pikirkan kaya raya, mewah, kemewahan, perutnya, itu yang dia pikirkan. Tidak lagi ini zalim, ini adalah melanggar, tidak lagi. Kenapa? Yaitu kesalahannya tidak menuntut ilmu agama. Kasihan. La ilaha illallah. Begitu. Sampai pada akhirnya thumma yunadihimul haq subhanahu wa ta'ala bisautin yasmauhu man ba'du kama yasmauhu man ba'uda kama yasmauhu man garuba. Kemudian Allah memanggil, menyeru sampai didengar suaranya yang jauh ataupun yang dekat. Anad dayyan anal malik la yanbaghi min ahli an-nar ay yadkhulan nar wa lahu inda ahadin min ahli jannati haq. Tidak layak orang yang di neraka untuk masuk neraka, sedangkan dia masih punya hak dari orang yang ada dalam surga, harus dibalas. Nah, ini bahaya. Udah masuk surga, subhanallah, dipanggil lagi, fulan bin fulan keluar. Kenapa? Tuh, ambil tanah orang dahulu. Masya Allah. Tuh dahulunya. Sampai pada akhirnya hatta latmah, sampai tamparan pun dikisos nantinya di hari kiamat. Hati-hati, hidup tidak selamanya. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesukamu, kematian akan menjemputmu. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariguh. Silahkan cintai siapapun orang yang kau cintai, kau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mufariqun bih. Silahkan engkau melakukan apapun yang ingin kau lakukan, tapi ingat, engkau akan wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka mujziyun bih. Silahkan engkau lakukan apapun yang ingin kau lakukan, kecurangan, kezaliman, tapi ingat, engkau akan dibalas dari perbuatanmu tersebut. La ilaha illallah.